lagi di podcast KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Perkenalkan, saya Andre, penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasarbo. Pada sore hari ini, saya akan ditemani oleh rekan saya, Poppy. Halo Kak Poppy. Halo Kak Andre, halo juga kawan pajak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sambil ditemenin rintik-rintik hujan nih, hari ini kita mau bahas apa Kak? Ya, kita mau bahas yang lagi hangat nih Kak, tentang NPWP yang akan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Oh iya, lagi rame banget tuh Kak di media. Respon netizen itu juga macem-macem, ada yang excited dan ada juga yang khawatir. Nah, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, kita bahas satu persatu ya Kak. Sebenarnya apa sih latar belakang NIK jadi NPWP? Nah, jadi yang melatar belakangi adanya perubahan NIK menjadi NPWP itu adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Perubahan ini tuh ada tujuannya nih Kak. Tujuan yang pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk tujuan yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Tujuan yang ketiga itu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi memang sudah diatur ya dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Kak. Nah, untuk perubahannya itu sendiri, poin-poinnya apa aja sih Kak? Nah, untuk poin-poin penting dari perubahan ini, itu ada 3 nih Kak. Yang pertama, NPWP orang pribadi penduduk nanti akan berubah menjadi NIK. Lalu, NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk nanti akan menjadi 16 digit angka, yang sebelumnya kan 15 digit ya Kak ya. Lalu untuk perubahan yang ketiga itu, NPWP cabang berubah menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha atau yang nantinya kita akan mengenal dengan NITKO. Oke, berarti perubahan terkait dengan aturan ini mulai berlaku sejak kapan ya Kak? Sebenarnya sih Kak, untuk perubahannya sudah dimulai dari 14 Juli 2022 kemarin. Namun perubahannya dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Lalu, per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP itu sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru. Wah, berarti kan sekarang udah bulan Desember nih Kak. Sedangkan tadi kakak bilang berlakunya sejak 14 Juli. Berarti saat ini sudah mulai berlaku ya aturan tersebut ya Kak? Betul Kak, jadi bagi kawan pajak nih yang mendaftarkan diri sejak berlakunya PMK 112 sampai dengan 31 Desember 2023 nanti, selain diberikan NPWP dengan format 15 digit, NIK-nya itu juga akan diaktifasi sebagai NPWP Kak. Ini bagi wajib pajak orang pribadi ya Kak ya. Baik, tadi kan kita ngebahas tentang wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak badan, itu perlakuannya gimana Kak? Nah, untuk wajib pajak badan pusat itu nanti akan mendapatkan NPWP dengan format 16 digit Kak. Sedangkan untuk NPWP cabang nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Nah, NITKU ini baru akan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024. WP cabang tetap menggunakan NPWP cabang sampai dengan 31 Desember 2023. Oh iya, dari tadi kan kakak sudah tanya terus ke saya ya. Sekarang gantian nih. Kak Andre mungkin bisa menjelaskan kepada kawan pajak yang sudah punya NPWP nih. Nomor NPWP-nya gimana ya? Apakah otomatis akan dihapuskan atau mungkin ada kebijakan lain Kak Andre? Baik, Kak Poppy. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan pemadanan data dengan data kependudukan milik Dukcapil.
Salah satunya adalah dengan memberikan klarifikasi kepada wajib pajak untuk data belum valid menjadi data valid. Karena NPWP format 15 digit hanya dapat digunakan sampai 31 Desember 2023. Oh, Kak, caranya untuk melihat bahwa NIK kita itu sudah valid dan siap digunakan sebagai NPWP gimana sih, Kak? Nah, kawan pajak bisa melihatnya melalui akun djponline.pajak.go.id. Nanti kawan pajak tinggal login, pilih menu profile, lalu pilih validasi data. Kawan pajak bisa melakukan input data mulai dari NIK, nomor handphone, alamat, sampai dengan data keluarga. Nah, kemudian jika kawan pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP terdekat. Oke, tadi kan untuk wajib pajak orang pribadi nih, Kak. Lalu kalau untuk wajib pajak badan gimana? Kalau untuk wajib pajak badan, pemutakhiran data lebih simpel Kak Popi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak hanya menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Jadi, NPWP-nya berubah nih formatnya dari 15 digit menjadi format 16 digit. Kemudian, untuk NPWP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU secara jabatan pastinya. NITKU ini baru akan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024. Oleh karena itu, NPWP cabang masih akan bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Berarti NPWP lama kita masih bisa dipakai sampai kapan, Kak? Seluruh NPWP dengan format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, Popi. Oke. Nah, ini udah lengkap semua ya, Kak, ya, untuk penjelasannya tentang perubahan NPWP menjadi NIK ini. Berarti kawan pajak yang sudah punya NPWP, jangan lupa ya melakukan validasi data atau pemutakhiran data melalui akun DJP online-nya masing-masing ya. Nah, Kak, kalau misalnya nih, aku lagi validasi data, lalu aku mengalami kendala, kira-kira aku bisa gimana, Kak? Gak usah khawatir nih kawan pajak, tenang aja. Kawan pajak bisa berkonsultasi kepada kami melalui berbagai saluran. Yang pertama bisa DM ke akun Instagram kami @pajakpasarbo atau WhatsApp kami melalui link yang ada di bio atau nomor 0821 1301 5003. Atau bisa datang ke helpdesk kami atau bisa melalui telepon ke Krim Pajak 1500 200. Oke, jangan lupa juga ya untuk follow akun media sosial kami yang lain untuk mendapatkan informasi terkini dari kami. Untuk Instagram, Twitter, YouTube bisa di search @pajakpasarbo. Lalu untuk Facebook bisa di search aja KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Terima kasih kawan pajak, sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.